Di antara lembaran-lembaran sejarah peradaban manusia, tersimpan banyak sekali teks kuno yang memicu perdebatan panjang dan rasa penasaran yang tak kunjung usai. Salah satu yang paling menonjol dan terus menjadi pusat diskusi adalah Kitab Henokh. Kitab ini bukanlah sekadar kumpulan tulisan biasa, melainkan sebuah karya sastra apokaliptik Yahudi kuno yang sangat kompleks. Secara tradisional, penulisannya dihubungkan dengan sosok Henokh, baik tokoh yang dalam kitab Kejadian disebut sebagai kakek buyut Nuh. Henokh adalah figur yang istimewa karena Alkitab mencatat bahwa ia diangkat oleh Allah tanpa mengalami kematian. Sebuah narasi yang memberinya aura misterius dan otoritas spiritual yang unik di mata banyak orang. Keberadaan kitab Henokh telah diketahui selama berabad-abad, namun sempat menghilang dari peredaran di dunia barat selama lebih dari 1000 tahun. Teks ini hanya bertahan secara utuh dalam bahasa Ge'ez, bahasa liturgi kuno Gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia, yang hingga hari ini masih memasukkannya ke dalam kanon Alkitab mereka. Penemuan kembali beberapa fragmen kitab ini dalam bahasa Aram di antara naskah Laut Mati pada pertengahan abad ke-20 menjadi titik balik penting. Penemuan tersebut membuktikan bahwa kitab Henokh memang sudah ada dan dibaca secara luas oleh komunitas Yahudi pada periode Bait Suci kedua, jauh sebelum era Yesus dan para rasul. Kitab Henokh sendiri sebenarnya bukanlah satu kitab tunggal, melainkan kompilasi dari 5 bagian utama yang ditulis oleh penulis berbeda pada periode waktu yang berbeda pula. Diperkirakan antara tahun 300 sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Bagian-bagian ini mencakup berbagai tema, mulai dari perjalanan Henokh ke surga, penglihatan tentang para malaikat yang jatuh, dikenal sebagai The Watchers, asal-usul kejahatan dan penderitaan di dunia, hingga ramalan-ramalan rinci mengenai akhir zaman dan kedatangan Mesias. Struktur dan isinya yang kaya inilah yang membuatnya begitu menarik untuk dikaji, baik oleh para teolog, sejarawan, maupun masyarakat awam. Penting untuk dipahami bahwa meskipun namanya merujuk pada satu tokoh, Kitab Henokh adalah hasil dari tradisi lisan dan tulisan yang berkembang selama beratus-ratus tahun. Para penulisnya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis yang mendalam pada zaman mereka, seperti mengapa ada kejahatan di dunia yang diciptakan oleh Tuhan yang baik, dan bagaimana keadilan ilahi akan ditegakkan pada akhirnya. Mereka menggunakan sosok Henokh sebagai medium untuk menyampaikan wahyu dan pengetahuan surgawi yang mereka yakini telah diterima. Inilah yang membuat kitab Henokh menjadi jendela berharga untuk memahami pemikiran Yahudi kuno yang sangat beragam pada masanya. Salah satu pertanyaan terbesar yang selalu muncul dalam diskusi mengenai kitab Henokh adalah mengapa teks ini tidak menjadi bagian dari kanon Alkitab yang diakui oleh mayoritas tradisi Yahudi dan Kristen. Jawabannya cukup kompleks dan melibatkan proses panjang pembentukan kanon yang berlangsung selama berabad-abad. Bagi tradisi Yahudi, proses kanonisasi kitab suci Ibrani Tanakh sebagian besar selesai sekitar abad kedua Masehi. Para rabi pada masa itu menetapkan kriteria yang ketat, di antaranya adalah di grup rabi Yahudi mempelajari gulungan Taurat, close-up tangan menulis huruf Ibrani di naskah kuno, Stok et Stok. Teks tersebut harus ditulis dalam bahasa Ibrani, dan berasal dari periode kenabian yang diyakini telah berakhir pada zaman Ezra dan Nehemia. Kitab Henokh menghadapi beberapa kendala dalam proses ini. Meskipun fragmen-fragmennya ditemukan dalam bahasa Aram, yang serumpun dengan Ibrani, sebagian besar isinya dianggap berasal dari periode yang lebih baru dibandingkan dengan kitab-kitab para nabi. Selain itu, isi kitab yang sangat spekulatif dan penuh dengan detail tentang malaikat, demonologi, dan kosmologi yang rumit, dianggap menyimpang dari teologi arus utama yang lebih sederhana dan monoteistik yang ingin ditekankan oleh para rabi pasca kehancuran Bait Suci kedua. Mereka lebih fokus pada Taurat dan hukum-hukumnya sebagai pusat kehidupan spiritual Yahudi. Dalam tradisi Kristen, ceritanya sedikit berbeda. Pada masa gereja mula-mula, Kitab Henokh cukup populer dan bahkan dikutip secara langsung dalam salah satu surat di Perjanjian Baru, yaitu surat Yudas. Banyak bapak gereja awal seperti Tertullian dan Origenes menganggapnya sebagai tulisan yang berharga dan terinspirasi. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul perdebatan mengenai kitab-kitab mana saja yang seharusnya dianggap sebagai kitab suci yang otoritatif. Konsili-konsili gereja seperti Konsili Laodikia pada abad keempat mulai menyusun daftar kitab kanonik yang lebih definitif. Faktor seperti
tumpukan naskah dengan satu naskah terpisah. Close-up halaman kitab Henokh dengan tangan menunjuk. Meja dengan dokumen yang ditolak dan diterima, stok. Keraguan mengenai asal-usul penulisannya. Apakah benar-benar ditulis oleh Henokh sendiri? Pengaruh teologi gnostik yang dianggap sesat pada beberapa interpretasinya, serta isinya yang dinilai terlalu fantastis dan tidak selaras dengan Injil, menjadi alasan utama mengapa kitab Henokh akhirnya disisihkan dari kanon Perjanjian Lama oleh Gereja Katolik Roma dan Protestan. Hanya Gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia dan Eritrea yang secara konsisten mempertahankan posisinya sebagai bagian dari kitab suci mereka, menunjukkan adanya keragaman pandangan yang sudah ada sejak awal sejarah kekristenan itu sendiri. Daya tarik utama kitab Henokh terletak pada isinya yang dramatis dan penuh dengan narasi yang tidak ditemukan dalam Alkitab kanonik. Salah satu bagian yang paling terkenal adalah Kitab Para Pengintai atau Book of the Watchers. Bagian ini menguraikan secara detail kisah para malaikat yang disebut sebagai pengintai yang turun ke bumi karena tertarik pada kecantikan para perempuan manusia. Mereka kemudian mengambil istri dan mengajarkan manusia berbagai pengetahuan terlarang, seperti ilmu sihir, pembuatan senjata, dan kosmetik. Hubungan antara para malaikat ini dengan manusia menghasilkan keturunan raksasa yang disebut Nephilim, yang mendatangkan kekacauan dan kerusakan di seluruh bumi. Narasi ini memberikan penjelasan alternatif mengenai asal-usul kejahatan di dunia. Jika kitab Kejadian lebih fokus pada dosa Adam dan Hawa, kitab Henokh menyoroti peran kekuatan supranatural dalam merusak ciptaan Tuhan. Kisah ini sangat memikat karena menyajikan sebuah drama kosmik yang epik, lengkap dengan konflik antara kekuatan baik dan jahat. Tema ini kemudian menjadi sangat berpengaruh dalam perkembangan demonologi dan angelologi, ilmu tentang iblis dan malaikat, dalam tradisi Yahudi dan Kristen selanjutnya. Cerita tentang malaikat yang jatuh dan raksasa Nephilim terus memicu imajinasi banyak orang hingga hari ini. Selain kisah para pengintai, kitab Henokh juga kaya dengan deskripsi perjalanan surgawi Henokh. Ia dibawa oleh para malaikat untuk menyaksikan rahasia-rahasia alam semesta. Henokh melihat takhta Tuhan, susunan surga yang bertingkat-tingkat, tempat penghukuman bagi para malaikat yang berdosa, serta tempat peristirahatan bagi jiwa orang mati sambil menunggu hari penghakiman. Deskripsi kosmologis ini memberikan gambaran yang sangat rinci tentang bagaimana orang-orang pada masa itu membayangkan struktur dunia spiritual. Visi-visi ini menawarkan jawaban atas rasa penasaran manusia tentang apa yang terjadi setelah kematian, dan bagaimana alam semesta diatur oleh kekuatan ilahi. Bagian lain dari kitab ini, yang dikenal sebagai Kitab Perumpamaan atau Book of Parables, berisi serangkaian penglihatan tentang akhir zaman dan penghakiman terakhir. Bagian ini memperkenalkan sosok mesianik yang disebut sebagai anak manusia, yang terpilih atau yang benar. Sosok ini digambarkan duduk di takhta kemuliaan bersama Tuhan, dan akan menghakimi seluruh dunia, baik manusia maupun para malaikat yang memberontak. Banyak akademisi melihat kesejajaran yang kuat antara gambaran anak manusia dalam kitab Henokh dengan gelar yang sering digunakan oleh Yesus untuk menyebut dirinya dalam kitab-kitab Injil, memicu perdebatan tentang pengaruh Henokh terhadap pemikiran Kristen awal. Pandangan terhadap kitab Henokh sangat bervariasi di antara berbagai denominasi agama. Dalam Yudaisme modern, kitab ini tidak dianggap sebagai kitab suci. Ia dipandang sebagai bagian dari literatur apokrifa, yaitu tulisan-tulisan dari periode Bait Suci kedua yang menarik secara historis, tetapi tidak memiliki otoritas ilahi. Para rabi lebih menekankan pada Tanakh, Alkitab Ibrani, dan Talmud sebagai sumber utama ajaran dan hukum. Meskipun begitu, beberapa konsep mistik dalam tradisi Kabbalah menunjukkan adanya jejak-jejak pengaruh dari ide-ide yang ditemukan dalam literatur Henokh, menunjukkan bahwa warisannya tidak sepenuhnya hilang dalam pemikiran Yahudi. Dalam kekristenan, situasinya lebih beragam. Seperti yang telah disebutkan, Gereja Tewahedo Ortodoks Ethiopia dan Eritrea adalah satu-satunya denominasi besar yang menerimanya sebagai bagian penuh dari kanon Alkitab mereka. Sebaliknya, Gereja Katolik, Ortodoks Timur, dan mayoritas denominasi Protestan mengklasifikasikannya sebagai kitab apokrifa atau pseudepigrafa, tulisan yang dihubungkan dengan nama penulis yang salah. Walaupun tidak dianggap sebagai firman Tuhan yang setara dengan Alkitab,
Banyak teolog dan umat Kristen tetap mempelajarinya untuk mendapatkan wawasan historis dan teologis tentang dunia Perjanjian Baru, serta memahami konteks dari kutipan dalam surat Yudas. Dari sudut pandang akademis, para sejarawan dan ahli Alkitab memandang Kitab Henokh sebagai dokumen yang sangat berharga. Ia memberikan jendela yang langka ke dalam dinamika keagamaan dan sosial Yudaisme pada periode antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Teks ini menunjukkan bahwa teologi pada masa itu jauh dari monolitik. Ada banyak ide dan keyakinan yang saling bersaing. Studi terhadap Kitab Henokh membantu para sarjana memahami perkembangan konsep-konsep penting seperti mesianisme, eskatologi, ajaran akhir zaman, dan dualisme antara kebaikan dan kejahatan yang kemudian membentuk fondasi bagi kekristenan awal. Jadi, apakah Kitab Henokh bisa dianggap benar? Jawabannya sangat bergantung pada perspektif yang digunakan. Dari sudut pandang iman mayoritas Yahudi dan Kristen, jawabannya adalah tidak. Ia bukanlah kitab suci yang diilhamkan Tuhan. Namun, dari sudut pandang sejarah dan kepercayaan umum di masa lalu, kitab ini jelas benar dalam arti bahwa ia merupakan teks yang sangat berpengaruh dan dibaca secara luas oleh banyak orang pada zamannya. Misteri kebenaran Kitab Henokh pada akhirnya bukanlah tentang apakah isinya benar-benar terjadi, melainkan tentang bagaimana sebuah teks kuno mampu membentuk pemikiran, memicu imajinasi, dan terus relevan dalam perbincangan spiritual hingga ribuan tahun kemudian.